dengerin ya. Bunda mau cerita asal mula nagari Minangkabau. Bapak tahu nggak Minangkabau itu di mana? Di Padang. Padang itu Sumatera apa? Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Udah mulai ya. Dahulu kala di daerah Sumatera Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagaruyung. Apa nama kerajaan? Pagaruyung. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan menyerang Kerajaan Pagaruyung. Padahal para pemimpin Kerajaan Pagaruyung memberikan semboyan kepada seluruh prajurit untuk menegakkan perdamaian. Jadi sebenarnya Kerajaan Pagaruyung itu tidak suka berperang. Suatu hari, Raja Kerajaan Pagaruyung melakukan diskusi dengan para penasehatnya. Mereka mencari cara untuk menahan serangan pasukan Majapahit. Lalu seorang penasehat kepercayaan raja mengusulkan ide yang cemerlang. Apa itu ya ide cemerlangnya? Rafa mau tahu? Paduka Raja, apakah sebaiknya kita ajak musuh untuk berunding demi menghindari pertumpahan darah? Kita sambut mereka di perbatasan, setelah itu kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, ajaklah mereka untuk beradu kerbau, kata penasehat raja itu. Setelah itu, sang raja bersama punggawannya menyiapkan segala sesuatunya. Sang raja menyuruh putrinya untuk mencari beberapa dayang yang cantik. Lalu mereka diajari tata krama dan memakai pakaian yang indah. Pasukan Majapahit tiba di perbatasan. Mereka dijamu oleh dayang-dayang istana. Dayang-dayang istana. Melihat perlakuan ramah serta hidangan dan hiburan yang diberikan, pasukan Majapahit menjadi terheran-heran dan menjadi luluh. Datuk Tantejo Garhano segera mengajak pemimpin mereka ke istana untuk menemui sang raja. "Selamat datang Tuan," sambut sang raja dengan ramah. "Ada apa gerangan Tuan kemari?" kata sang raja. "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung," jawab pemimpin itu. Nah ini abang lihat ya, ini dari Kerajaan Majapahit bertemu dengan pemimpin Kerajaan Pagaruyung. "Kami memahami tugas Tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan kita," jawab sang raja. Jadi ini nih rajanya Pagaruyung, dia ngajakin adu kerbau aja. Nah, tujuannya untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan Pagaruyung dengan Kerajaan Majapahit. Pemimpin pasukan Majapahit itu terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan sang raja. "Baiklah Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka," jawab pemimpin. Keesokan harinya, kedua kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kedua kerbau itu dilepas. Kerbau milik Majapahit terlihat beringas dan liar, sedangkan milik Pagaruyung adalah seekor anak kerbau. Anak kerbau milik Pagaruyung segera memburu kerbau besar itu karena mengira induknya. Pintar juga ya. Perut kerbau milik Majapahit pun terluka, terkena tusukan besi runcing yang terpasang di mulut anak kerbau milik Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik pasukan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Kalah Majapahit, kerbaunya kalah. Berita kemenangan Kerajaan Pagaruyung mengalahkan Majapahit menggunakan kerbau terkenal ke seluruh pelosok desa.
Kata Minangkabau berarti menang kerbau. Kini atap rumah Minangkabau menyerupai bentuk tanduk kerbau. Di rupanya kayak tanduk kerbau ya. Artinya apa Minangkabau tadi? Menang kerbau. Karena yang menang kerbaunya dari kerajaan Pagaruyung. Jadi Minangkabau. Sekian dulu ya Rafa ya dongeng hari ini ya.